Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh. Serabut kelapa, tulisan bulu, berbagai macam benda-benda. Nah, dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. Ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, alam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat namanya bayangan bumi. Benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Nah, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi, Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti tidak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% tidak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel paspor habis. Oh, jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, ada tingkat mabes. Oh, gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel, nggak bisa. 1000% nggak bisa. Nah, setelah itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu, tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak. Iya. Pemerkosaan iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi 2 tapi 1. Nah, rohnya yang cemar. Ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan.
Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Nah, perzinahan di sini apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan, saya cuma nonton film cabul saja, saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan, termasuk hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perzinahan, urapan itu putus. Memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Makanya untuk menghindari perzinahan itu ada, Pak Gilbert. Kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini, Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Kira-kira di akhir zaman ada banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Dan makanya nomor satu itu perzinahan, Pak Gilbert. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo, mulai dari dosa perzinahan, lalu akhirnya penyembahan berhala. Itu biasanya jadi teman akrab, abis ini muncul ini gitu. Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan dua dosa ini, yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak bilang nggak ada mungkin bisa apa-apa. Yang bisa nyembuh hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Gila. Setelah itu kematian. Nah, ya paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu dicek cek semuanya, saraf apa normal semua, tapi lumpuh. Apakah ada juga santet yang mengakibatkan kehancuran keluarga, Daud? Sehingga suami jadi nggak sayang istri, istri jadi ngeliat suami benci terus. Itu namanya, jenis namanya, kalau santet itu membunuh. Kalau memecahkan rumah tangga, itu namanya masih kategori namanya itu guna-guna. Oh, tapi itu satu paket. Satu paket. Satu paket. Tapi hanya beda cara aja. Jadi Pak Daud bisa katakan meskipun dunia modern, tapi tetap yang namanya santet itu masih ada. Masih ada. Bahkan sekarang ini santetnya lebih keren, Pak Gilbert. Bisa pakai HP. Karena kekuatan mantra, kekuatan mistik, itu kan gelombang frekuensi, Pak Gilbert. Santet itu. Sekarang kan kemanapun pergi kan orang WA, handphone. Iya. Nah, orang hipnotis kan pakai handphone, Pak Gilbert. Pakai WA. Santet pun bisa, Pak Gilbert. Apa bedanya hipnotis sama santet? Hipnotis itu mengendalikan seseorang. Santet itu adalah untuk menciderai, menghancurkan hidup seseorang. Apakah hipnotis juga kuasa kegelapan terlibat di dalamnya? Pasti terlibat. Karena mengendalikan alam bawah sadar. Sebagian bilang hipnotis hanya pelajaran psikologi. Tidak semudah itu, Pak Gilbert. Kalau hanya untuk psikologi, kan tidak bisa mempengaruhi saya sama Pak Gilbert, tiba-tiba terpengaruh orang seseorang dan tidak sadar. Yang menyebabkan tidak sadar, pasti ada faktor X, Pak Gilbert. Wow. Lihat, sebenarnya bengkas dalam Tuhan menarik hari ini. Kita sudah bicara tentang kutukan, bicara tentang hipnotis, bicara tentang santet. Nah, bagaimana kita menang atas semuanya ini? Karena ada banyak orang bilang, terus gimana dong supaya saya cegah diri saya? Misalnya, saya seperti yang terjadi misalnya, saya ada di posisi tertentu, orang nggak suka sama saya, jangan-jangan saya disantet. Bagaimana saya tahu bahwa saya pasti aman dari santet? Kelemahan ilmu santet itu ada, Pak Gilbert. Ya. Orang yang suka tertawa hati gembira, tidak bisa kena.
Wah, ini bener lagu sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Kedua, orang yang murah hati suka nolong tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. Semua aliran dukun apapun, untuk penolak ilmu hitam, penolak bala, dukun aliran apapun pasti ngadakan bacaan selamatan dulu nah, untuk menangkal ilmu hitam. ya. Semua aliran dukun. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang suka, siapa yang menabur, dia yang menuai. Dan ada satu hukum, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, Ya. sesungguhnya memiutangi Tuhan. Iya, betul. Nah, Nah, kita bilang barang siapa mengerjakan untuk aku, dia mengerjakannya bagi aku. Nah, iblis itu tahu rahasia ini. Makanya penolak bala, ilmu hitam, itu pasti langkah dukun nomor 1 bacaan selamatan dulu. Sebenarnya di Alkitab itu, Pak Gilbert, ada penolak ilmu hitam, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Orang kalau minta pesugihan, ke setan ini Pak Gilbert. Pertama, hasil pertama dalam tahun itu harus diberikan Pak Gilbert ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Oh, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena iblis kan tahu hukum Tuhan Pak Gilbert. Iblis pun ada persembahan sulung. Persembahan pertama, kalau dia minta pesugihan, tidak lakukan itu, maka tahun berikutnya pasti jatuh miskin. Jadi, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu hasil pertama. Nah, setelah itu yang kedua ada lagi. Setiap bulan harus banyak menolong orang dan memberi tempat-tempat ibadah. Apa kuasa iman untuk mengalahkan santet ini dan kutukan ini? Pertama, kita hidup dalam Tuhan. Nah, tapi ingat, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati bagi Bapak. Ya, kita harus banyak memberi juga dan hidup dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu anugerah. Amin. Ya. Tetapi untuk berkat harus ada perjuangan Pak Gilbert. Yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Makanya ada yang ngeributin perpuluhan. Menurut saya itu hal yang bodoh. Bukan hanya perpuluhan, Daud. Hari-hari ini juga ada banyak orang ributin kalau pendeta bicara tentang berkat. Jadi kalau pendeta bicara tentang, oh hidup kamu akan diberkati. Wah, apa itu? Itu aliran kemakmuran gitu. Jadi kayaknya orang Kristen ini harus miskin. Orang Kristen harus sederhana. Nah, pertanyaannya, kalau kita semua miskin, sederhana, nggak punya apa-apa, Bagaimana nolong orang? ada Pak Daud, pernah ngalamin orang untuk melepaskan dari santet? Sering Pak Gilbert. Saya sudah nanganin kasus okultisme Pak Gilbert itu ribuan, sampai saya lupa Pak Gilbert. Oke. Apa yang paling seru? Semua itu tak perhatikan Pak Gilbert ya. Pada waktu kita percaya demi nama Yesus, maka semua kasus itu bisa diberesin. Dan yang menarik Pak Daud bukan hanya menolong orang Kristen. Iya. Karena saya jumpai ada banyak orang yang sebetulnya bukan orang Kristen, tapi dilepaskan. Karena saya punya satu konsep Pak Gilbert. Kita ngusir setan, kan tidak ada setan Kristen Pak Gilbert. Iya betul. Jadi kalau ada orang yang minta tolong saya kena santet, saya kan ngusir setannya demi nama Yesus. Dan setan kan tidak ada yang dibaptis masuk Kristen Pak Gilbert. Iya, iya, iya. Jadi saya layanin aja. Sejauh orangnya mau menerima bahwa Pak Daud mengusirnya dalam nama Yesus. Iya, udah selesai.